Oke, shalom Bapak Ibu sekalian terkasih, selamat datang di BW yang pastinya Be Worshipper. Before work, let's worship Jesus Christ as our Savior, so our life will be wonderful. Ya Bapak Ibu, yang pastinya selamat pagi saya ucapkan kepada shalom dan selamat pagi kepada Abuni Kartika dan juga Ibu Rika, Bu Linggawati, Kak Aldo, juga untuk Kak Alden, Ibu Duma, Ibu Leli, Ibu Lani, juga Bu Mimi, Bu Sinai, Bu Sisalawati, Bu Teresyali, dan juga Ibu Risma Manurung. Ya, ada Ibu Eva Parada juga, Bu Duma Siburian. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mulai. Untuk itu saya mohon bantuannya. Bapak Ibu berkenan untuk memute mikrofonnya masing-masing. Atau kalau kesulitan nanti saya bantu mute dari sini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu sekalian. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, terutama menolong kita yang berharap kepada Dia. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang memberikan kami perlindungan dan juga kekuatan. Engkau yang telah inkarnasi jadi manusia dan memberikan kami anugerah keselamatan oleh karya salib-Mu yang agung dan mulia. Saat ini kami berkumpul di tempat kami masing-masing, sekalipun suasana di luar sana di tempat hamba berdiri di perbatasan Mesir dan Israel ini terdengar beberapa suara yang bergemuruh, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong hamba-Mu dan kami semua tetap boleh mendapatkan tuntunan dari pembacaan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan, dan pendengaran firman Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan pertolongan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah sebagai Bapa kami yang sangat baik. Melalui pujian ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, inilah pujian kita pada pagi hari ini. Iya, selamat datang di BW. Ini dia pujiannya. Cara mana dia kok nggak bisa? Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan
sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya Tuhan Yesus, Kau Bapakku yang baik. Kau mengerti bahasa air mataku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapakku yang baik. Oh, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kaulah Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kaulah Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang selalu mengerti setiap bahasa air mata kami dan mendengar seruan doa kami. Dalam nama-Mu kami mau belajar dari firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami hari ini selanjutnya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Oke, ya. Oke, mungkin Bu Rika boleh saya bantu. Bu Rika kalau mau tekan yang gambar kamera, ya, yang gambar mikrofonnya dimatikan. Yang gambar kamera tuh yang kotak itu ditekan sekali, langsung nyala deh kameranya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung lanjut ke pasal berikutnya. Wah. Untuk mengakhiri pekan kita hari ini,
Kita akan buka di 2 Samuel pasal yang ke-18. 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-18 kita akan baca sama-sama ya. Di tempat kita masing-masing. Absalom terpukul kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kemudian Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berjalan terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di dalam lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu, sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, apakah Tugu Absalom itu ada? Ada Bapak Ibu. Kalau kita, Bapak Ibu masih ingat nggak? Kalau kita habis foto di Bukit Zaitun, lalu kita akan diberi pilihan turun tuh. Bisa ke gereja Dominus Flevit, tempat di mana Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Atau langsung menuju ke Taman Getsemani. Di tengah-tengah situ kan di pinggirnya ada kuburan-kuburan orang Yahudi. Lalu setelah Taman Getsemani itu kan di seberangnya itu ada satu ruang celah. Nah, di bawahnya itu tuh Bapak Ibu ada satu tugu
Di situ tulisan Tugu Absalom ya. Memang jarang orang datang ke sana Bapak Ibu, khususnya untuk para peziarah. Kenapa jarang Abuna? Ya karena itu bukan menjadi bagian yang utama untuk datang berziarah ya, tapi untuk orang-orang turis biasanya mereka akan tetap datang untuk melihat. Ya jadi kalau misalnya mau lihat sebenarnya waktu itu kita bisa jalan terus ngelihat aja gitu dari atas karena kelihatan dia ada di bawah. Ya. Oke. Tapi kita tidak akan membicarakan Tugu Menara Absalom yang dibuat untuk dirinya sendiri. Kita mau membicarakan sesuatu yang akan sangat penting untuk kita pelajari berdasarkan apa yang telah Tuhan tunjukkan dari pembacaan firman Tuhan kali ini. Apa yang dialami oleh Daud ini kan seperti bak makan buah simalakama, itu maksudnya. Bagaikan makan buah simalakama. Apa itu? Dimakan mama mati, nggak dimakan ya bapaknya yang mati. Jadi serba salah ibaratnya ya. Jadi mau kalah atau menang tetap kalah bagi Daud. Kenapa? Menang Absalom, kalah bagi dia itu anaknya. Ya kalah ya udah jelas kalah gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Tapi itulah pertempuran yang harus dilakukan Daud melawan anaknya sendiri, yang disebut sebagai perang saudara di bangsa Israel ya. Tapi Daud masih memerintahkan, maksud saya Daud masih memerintahkan untuk menjaga nyawa Absalom demi dirinya. Karena apa? Karena dia kan ayahnya. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, sekalipun Daud juga harus melawan Absalom, menghancurkan tentaranya, akan tetapi dia tidak mau menghancurkan Absalom karena dia masih merasa itu anaknya. Sekalipun Absalom itu bersalah, berkhianat, mau mengkudeta dia sebagai ayahnya yang sudah membesarkan dia. Ya, ini seorang Daud yang luar biasa ya, permohonan seorang ayah supaya anaknya jangan dibunuh. Artinya apa? Daud sadar secara manusia bahwa ini perang saudara ini terjadi karena kesalahan dia, baik sebagai ayah ya, karena dia terlihat gagal untuk mendidik Absalom, lalu sebagai raja bagaimana ia telah mengambil Batsheba dari Uria dan membiarkan Uria mati di garis depan. Itulah sebabnya akhirnya Daud harus hidup dalam konsekuensi yang berkepanjangan. Ya, kisah ini sepanjang konsekuensi yang dialami oleh Daud. Kalau kita mau memproyeksikan ke kehidupan kita ya Bapak Ibu, banyak kegagalan manusia melebihi dari gagal jadi bos, ya, gagal jadi pendeta, gagal jadi suami, gagal jadi istri, gagal jadi mertua, gagal jadi orang tua, ya. Apa itu Abuna? Kegagalan dalam hal mengasihi, banyak yang masih belum berhasil di situ. Gagal menahan nafsu. Ini sama seperti kisah Daud terhadap Batsheba, Amnon terhadap Tamar, yang juga Absalom menguasai kerajaan, bahkan ayahnya sendiri mau digulingkan. Ya, kita sudah lewati itu. Dan kegagalan mengampuni, karena memang tidak mudah dalam hal ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau situasi model kayak buah simalakama ini adalah akibat apa sih? Akibat dosa dan dampaknya yang merusak. Katakan sama-sama dengan saya, dosa dan dampaknya yang merusak. Jadi mungkin saja nih hari-hari ini, atau mungkin hari ini, atau Anda pernah atau mungkin masih mengalami situasi seperti Daud, seperti makan buah simalakama. Persoalannya pelik, udah hampir bikin kita frustasi, karena kita harus menentukan nih kira-kira keputusan apa yang harus diambil, tapi serba salah. Nah, supaya nggak salah Bapak Ibu, kita harus melibatkan Tuhan. Jangan berdasarkan khidmat keakuan kita sebagai manusia, tapi kita tetap datang kepada Tuhan supaya kita berbuat seperti kehendak Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kadang kita suka bertindak tanpa memikirkan dampaknya. Kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan dosanya dan dampaknya yang merusak. Akibatnya yang merusak, tidak hanya merusak diri kita sendiri ya, tapi juga merusak orang-orang di sekitar kita yang terdekat dengan kita gitu. Ini kan sama seperti orang makan buah simalakama ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kehidupan kita seperti Daud Abuna? Jadi udah ada kesalahan, lalu ternyata semua pergumulan sakit penyakit misalnya, atau masalah di rumah tangga misalnya, atau
hal-hal yang membuat saya sempat frustasi dan sulit itu adalah konsekuensi akibat dari yang saya lakukan entah dalam waktu dekat ataupun lalu. Seperti Daud, kita tidak perlu khawatir. Kalau Daud saja bisa tetap mengatakan, tolong ya sayangi nyawa Absalom, karena dia sebagai ayahnya. Apalagi Tuhan kita kan Bapa yang baik. Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Tapi bukan berarti kita sekonyong-konyong langsung main berbuat jahat dan berbuat dosa seenaknya. Karena di dalam Keluaran pasal 34 ayat 7 ya, di situ dikatakan tertulis yang meneguhkan kesetiaan kasihnya, nyanyi itu besar, kepada ribuan orang untuk mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih, tidak pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada generasi ketiga dan keempat. Barangkali ada banyak hal, misalnya apa sih contohnya Abuna? Coba kita renungkan lagi. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas, sehingga itu berimbas kepada siapa? Kepada anak kita. Sulit sekali punya anak. Ya, ada banyak orang-orang yang sulit sekali punya keturunan. Lalu minta kepada Tuhan, tolong Tuhan kasih, Tuhan kasih. Coba, tapi jarang sekali orang mau mengintrospeksi, lalu coba pikir-pikir, jangan-jangan ini juga gara-gara saya. Mungkin pola hidup masa mudanya nggak sehat, sering begadang, mungkin pernah nyoba narkoba, sering minum minuman keras, gak pernah makan makanan yang bergizi, makan cuma mau apa yang enak di mulut. Ketika menikah, punya anaknya sulit. Lalu muncul deh pemikiran-pemikiran, wah ini kutuk turunan, wah ini kayaknya memang salah nikah sama dia ini mandul, wah ini. Jarang sekali orang mau menyadari dan mengintrospeksi. Lebih banyak langsung nuntut Tuhan. Padahal bagaimana jika hal itu adalah konsekuensi berkepanjangan akibat kita bertindak tanpa memikirkan matang-matang, berkata tanpa memikirkan baik-baik, main sumpah serapah aja. Sehingga di saat sekarang itu kita menanggung akibat dari dosa dan dampaknya yang merusak. Kalau memang itu yang sedang Anda alami, kalau misalnya Anda sedang merasa, iya ya, saya baru kepikiran ya Abuna, masih adakah kesempatan buat saya untuk minta ampun sama Tuhan? Oh, justru itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Mari kita buka di Keluaran pasal 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, ini caranya Bapak Ibu ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Wah, jadi kalau digabungkan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kasihan kan kalau harus keturunan ketiga dan keempat yang menanggung akibat keteledoran kita dulu. Jadi apa yang menjadi pergumulan Anda saat ini? Mungkin bukan hanya sekedar anak atau menantu atau cucu belum punya keturunan, belum punya jodoh. Apalagi buka usaha gak pernah berhasil, selalu ditipu orang. Coba ingat baik-baik, jangan mudah untuk kenapa sih Tuhan. Takutnya dulu kita juga sering nipu orang, walaupun skalanya kecil, bohong-bohong dikit, tapi kan kalau ditumpuk jadi besar Bapak Ibu. Api kecil gak berasa apa-apa. Coba kalau api kecil dikumpulin semua, ngeri sedap juga kan. Kalau mereka gabung jadi satu, kebakaran hebat yang terjadi. Nah sama Bapak Ibu yang terkasih, sama. Tapi kita gak perlu khawatir Bapak Ibu.
Kalau Daud saja sebagai seorang bapak, sekalipun dia bertindak tegas kepada Absalom, karena dia seorang raja, dia harus memikirkan juga rakyat yang setia kepadanya. Tetapi dia ngomong sama panglimanya, walaupun panglimanya ini ngeyel ya, karena mungkin dia berpikir nggak ada urusan sama saya, atau berpikir saking setianya sama rajanya si Daud sehingga dia sampai nggak rela kalau misalnya Daud itu dikudeta sama mereka sendiri. Makanya Yoab tetap menyuruh anak buahnya membunuh Absalom. Padahal Daud sudah ngomong, sayangi ya nyawanya Absalom, bertindak lunak ya, jangan terlalu kejam. Wah, malah ditancapin 3 lembing sama digebukin sepasukannya dia. Ya tapi itu semua adalah bagian dari apa? Akibat dosa dan dampaknya yang merusak. Ternyata panjang kan Bapak Ibu. Dari mulai keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Bahkan mungkin keturunan kelima bisa saja. Masihkah ada harapan Abuna untuk saya meng-cancel itu? Saya sih sudah lupa. Tapi bisa saja jadi kalau misalnya dulu saya mungkin pernah ngomong sembarangan, main sumpah sembarangan karena namanya orang lagi marah dan kesal. Nah, mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan saat ini. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Kiranya kami mau mengizinkan Engkau tetap berjalan di depan kami, supaya Engkau yang menuntun langkah hidup kami, apapun keadaannya. Namun, jikalau saat ini firman ini menegur kami dan mengingatkan kami kembali, bahwa kami gak boleh sembarangan langsung ngomong tanya, kenapa Tuhan anak saya belum bertobat, belum dapat jodoh, belum dapat punya anak. Jangan-jangan Tuhan, diri ini tuh sudah banyak dosanya dulu, tapi belum pernah terbuka sama Engkau. Saat ini, aku mau terbuka sama Tuhan Yesus. Katakan Bapak Ibu di tempat Anda masing-masing, saat ini aku mau terbuka denganmu Tuhan. Beri aku kekuatan kalau memang ada konsekuensi yang harus kami tanggung. Tapi janganlah sampai ke keturunan ketiga, keempat dan berikutnya. Aku rindu kehidupanku pulih, baik kepada pasangan hidupku, keluargaku dan juga anak-anakku. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ampunilah aku ya Tuhan, yang terkadang bertindak tanpa memikirkan dampak dari apa yang kulakukan. Akibat dosa dan dampaknya dari dosa itu yang begitu merusak hingga keturunan ketiga dan keempat. Ya Tuhan, berikanlah aku mulai saat ini hikmat, dan setiap keputusan yang aku ambil berdasarkan kehendak-Mu. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mendoakan Pak Mardani yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita arahkan tangan ke atas kamera, kita berdoa. Suami dari Ibu Sekar, Pak Mardani, sedang terbaring di rumah sakit dan kami yakin Engkau menyertainya. Kami yakin Engkau memberkatinya. Engkau menguduskan setiap obat dan tindakan dokter yang diterimanya. Dan kami perkatakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Kiranya Pak Mardani boleh sembuh, kembali pulih sedia kala, sama seperti Kau pulihkan cucunya Evano. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami semua dan Orabi juga hamba dan rombongan besok akan menyeberang dari Mesir menuju ke perbatasan Israel. Sekalipun ada beberapa bunyi gemuruh di sini, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Hamba perkatakan dan kami sepakat semua, tangan kanan-Mu akan menuntun kami dan meloloskan dan mengizinkan dan melancarkan proses menuju ke perbatasan besok. Tidak hanya grup yang hamba bimbing beserta tour leader di dalam perjalanan ini, tetapi juga untuk grup yang lain. Tuhan boleh tolong mereka, sama seperti Engkau menolong hamba-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu tuntunan kehidupan, dan Ia tahu betul rencana yang ada padanya mengenai kamu. Ia pun juga tahu ada hal-hal yang tersembunyi barangkali yang kau telah lakukan. Namun memang harus ada konsekuensi yang harus ditanggung.
pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan kehendak Tuhan akan menghasilkan sama seperti ibarat makan buah simalakama. Semua serba salah. Tetapi Tuhan yang memberkati kami, Ia tidak pernah salah. Bahkan Ia tidak pernah salah memilih kami untuk bangun pagi dan kami terima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah mendoakan. Doakan terus ya Bapak Ibu ya supaya besok lancar. Saya mohon izin mau sampaikan terima kasih nih buat 30 orang setia di BW nih. Mana buka kameranya dong biar wajahnya kelihatan dan buka mikrofonnya kalau memang sempat ya. Selamat pagi untuk Bu Sinai, sudah saya doakan ya Bu. Percaya dan sepakat terus selalu ya Bu. Juga untuk Bu Linggawati juga saya doakan, Bu Duma juga, Bu Lani, Bu Retno juga, juga Bu Rika, juga Bu Nancy dan Pak Jusman, juga Bu Acen, salam buat Pak Oyong, juga Bu Feby, Pak Musa Lembang, Kak Aldo, juga Bu Yani dan Bu Risma, Bu Teresiali dan Pak Yongki, juga Bu Sekar dan Pak Mardani. Tetap semangat karena Tuhan Yesus pasti Makasih ya akan Bunda. memberi segera badannya sehat ya. Pak Yosep dan Bu Diana semangat ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, juga untuk Bu Irma, Bu Mimi, Abuni Makasih ya Kartika, Buna. Kak Alden yang masih libur, terima kasih sudah ikuti BW. Juga untuk Bu Susilawati, Bu Eva, Bu Laura, Bu Dora dan juga Pak Henry Gunawan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Terima doanya kasih ya Bunda. selalu. Makasih ya Bunda. Iya, dan saya Terima tetap kasih ya selalu Bunda. membawa doa Terima semua, kasih. baik yang tidak menulis pun saya doakan juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan kendor. Oke, Terima kita kasih ketemu ya lagi. Bunda, Makasih ya Bunda. Abuni. Ya, Kasih ya Buni. Tuhan berkati. Berarti Sabtu Minggu Bapak Ibu ikuti di YouTube ya. Nanti kita ketemu di hari Senin. Dah. Sehat selalu. Bye-bye. Yo, sama-sama Bu. Makasih Kasih ya Bunda. Bunda. Iya. Bunda. Bye. Terima kasih. Bye. Ayo.